Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 3 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SH MH. Tugas review pertemuan keempat Hukum Pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan atau naming part 2. Bentuk ketiga, turut serta melakukan made flagger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan made flagger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan made flagger adalah: A. Ada kerjasama secara sadar. Bewusste samenwerking. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, Bapak Ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkan, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka Bapak Ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. B. Ada kerjasama secara fisik. Physical samenwerking. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer dan laptop, sedangkan Andi menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi sekitar laboratorium. Dan di sini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif, tetapi secara pasif pun bisa terjerat. 4. Bentuk keempat, penganjur atau outblocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah: 1. Di dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. 3. Pelaku materialis atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu. Pak Dadang mau gak nilai bagus, kata ibu dosen. Asal Pak Dadang tonjok dulu orang yang bernama Saragih. Di sini ibu dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat immaterial. Sebab di sini
ada dua sifat pemberiannya, itu yang bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Untuk kepastian hukum. 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif. Ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Contoh, Pak Saragi bercerita kepada Ibu Novita tentang keberhasilan saudaranya di kampung, dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari uang 100 juta menjadi 1 miliar daripada capek-capek kerja. Tentu saja supaya Ibu Novita tertarik dan mau ikut serta. Dalam hal ini Pak Saragi menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan, paksaan, ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk ke dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh. Yeni adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok, dan si perampok tersebut menodongkan pistol ke kepala Yeni supaya membuka brankas kasir dan mengambil uangnya yang ada di dalam brankas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol, Yeni tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam brankas tersebut. Nah, di sini Yeni sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya upaya dorongan, paksaan, ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk menyuruh dikarenakan Yeni tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan, paksaan, ancaman yang sangat kuat itu harus bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian review pertemuan keempat hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.